Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik, judul-judul yang unik, yang patut untuk kita simak, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, Ustadz kita dalam tausiah, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang. Senyumnya Ustadz itu membawa kedamaian. Sebab abang memancarkan ketenangan. Aduh, saya kalau ngeliat Ustadz masalah-masalah yang bikin saya pusing itu hilang. Semua. Utangnya? Hilang kemana? Ustadz yang bayarin. Bisa aja. Jadi dan ini juga jamaah Ustadz ya, banyak jamaah yang sudah hadir, yang udah gak sabar tentunya ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz Abi. Sudah ada jamaah dari Majelis Taklim Nur Tresna Pandeglang, Majelis Taklim Hikmat Pandeglang, Majelis Taklim Al Hikmat Pandeglang, dan juga Majelis Taklim Nurul Ihsan Pandeglang. Assalamualaikum. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Baik, ya luar biasa, Bu. Di sini kan selain tausiah ada juga dakwah dalam bentuk lagu-lagu syair-syair ya. Kita nyanyi Bu ya. Pengen dengar suara saya nggak Bu? Mau denger saya nyanyi nggak Bu? Ya kagak bisa ya, batu ayo nyanyi bareng. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi emak. Ya, dalam lirik tadi kita mendengar harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi Bu, ya banyak sekali keluarga yang mohon maaf harus bercerai-berai. Suami sama istri harus berpisah, padahal sudah puluhan tahun menikah. Cari apa coba? Cari apa Bu? Kalau usia pernikahan udah 30 tahun, 35 tahun tapi dia harus bercerai, itu cari apa Bu? Cari apa? Cari kecocokan. 35 tahun cocok gak cocok 35 tahun. Udah sering nyocok-nyocokin itu 35 tahun masih gak cocok juga itu Bu. Es batu aja sebentar cocok. Dicocok-cocok ya Bu ya. Nah ini kenapa? Akhirnya banyak yang bercerai ya. Padahal bagi umat muslim harta itu juga bukan segalanya Bu ya. Karena ada yang lebih mencari katanya harta tuh adalah segalanya. Memang ada yang bilang katanya duit bukan segalanya, tapi segalanya. Kenceng banget. Langsung aja dah, udah pada sabar kayaknya. Langsung aja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abi tentang harta bukanlah segalanya. Jangan sampai harta merusak ikatan persaudaraan. Langsung saja kita dengarkan Ustadz Abi. Silakan Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hartanya tambah barokah. Amin ya robbal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la talhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada yang sama kita muliakan, segenap para guru, para orang tua kita, para ulama, para tokoh masyarakat dimanapun berada, mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam keberkahan dari Allah, amin. Dan terus nantiasa jadi panutan di tengah kita semua, amin ya robbal. Yang sama kita hormati host yang ganteng Bang Bedu, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasir Randu, baliknya membawa oleh-oleh. Kita doain Bang Bedu biar tambah soleh. Jalan-jalan beli pohon atep. Jangan lupa beli udang ebi. Iya, cakep. Mantep Ustadz Abi. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Saat hidup kita membayangkan ketika banyak rezeki itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Benar apa enggak? Betul apa betul? Saat kita selalu berpikir bahwa hidup ini kalau nggak ada duit terasa sulit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Saat hidup kalau ada duit pala enggak puyeng. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Giliran duit enggak ada, beras enggak ada, kebutuhan belum ada, pala nyut-nyutan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bu, rezeki itu adalah bukan hanya dinilai sebagai harta. Betul-betul. Ayat yang tadi saya bacakan di atas begitu amat sangat jelas, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, la tulhikuna amwalukum wa auladukum an dzikrillah fama yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan sampai Allah mengaruniakan harta kepada kita, mengaruniakan keturunan kepada kita, tapi semua itu ternyata menjadi jalan kita lupa kepada Allah. Maka kalau ada orang-orang yang demikian, berarti itu golongan orang-orang yang rugi. Naudzubillah. Jadi setiap apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, andai ternyata rezeki itu menjadi kita lebih dekat kepada Allah, berarti rezeki itu dalam keberkahan. Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang dikasih rezeki, dikasih dunia, dikasih kesenangan, tapi malah lupa kepada Allah, ini tanda-tanda orang yang ternyata tidak dicintai oleh Allah. Bu. Alhamdulillah. Dulu ada namanya sahabat Nabi, yaitu Sa'labah. Siapa bu? Sa'labah ini orang yang saat itu dalam keadaan miskin, nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, tapi ibadahnya rajin. Subhan. Saat ketika dia bertemu dengan Nabi, lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, doakan aku biar rezekiku berlimpah. Rasul nggak langsung doain. Kenapa Rasul nggak langsung doain? Rasul khawatir kalau nanti dia jadi orang yang berlimpah, lupa sama Allah. Oh, besoknya dia datengin lagi Nabi, ya Rasul, doakan saya biar rezeki saya berlimpah. Akhirnya Rasul mendoakan, ya Allah, karuniakan rezeki yang berlimpah kepada Sa'labah. Dan Rasul pun membagi 2 ekor kambing kepada Sa'labah. Alhamdulillah. 2 ekor kambing dibawa pulang oleh Sa'labah, sudah didoakan oleh Nabi. Bayangin kalau Nabi yang doakan, kira-kira berkah enggak rezekinya?
Banyak apa enggak? Banyak. Didoakan oleh Nabi rezekinya bertambah. Kambingnya semakin banyak. Saat kambingnya banyak, dia mulai tinggalkan ke masjid. Saat kambingnya tambah banyak, dia mulai tinggalkan ngaji. Saat uangnya sudah banyak, dia mulai lupa sama majelis taklim. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Datang ke pengajian terima arisan doang. Ada yang begitu? Ada? Ayo lihat, Sa'labah ketika enggak bersyukur akhirnya adalah apa? Rasul meminta kepada sahabat, tanyakan kepada Sa'labah, sudah berzakat apa belum? Ternyata saat rezekinya banyak, dia takut. Saat diminta untuk berzakat saja takut kehilangan, takut miskin lagi, takut rezekinya habis. Dan ini adalah kerusakan orang-orang yang enggak punya iman. Na'udzubillah. Akhirnya bayangin Bu, Allah nggak nerima zakatnya Sa'labah. Masya Allah, bayangin. Sa'labah pengen zakat sama Nabi, nggak diterima. Kata Nabi apa? Allah tidak menerima zakatmu. Lalu berangkat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai kepada Ali, tidak diterima. Inilah perkara yang akhirnya tadinya berlimpah tapi akhirnya penuh malapetaka. Nah, mudah-mudahan rezeki kita tambah berkah. Amin. Amin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Yes. Baik, sekarang berikan kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Banyak Ibu, ya. Mau Bang Bedu mau? Ini yang mau. Iya. Silakan Ibu, ayo. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya dulu ya. Iya boleh. Nama saya Norce Duyoni Hermawati. Waduh, panjang amat panggilan aja Bu, namanya siapa? Norce. Norce. Iya. Saya dari Majelis Taklim Nur Trisna dari Pandeglang, Banten. Ibu Norce. Baik. Silakan Bu Norce. Ceritanya begini Pak Ustadz, sedih banget, saya sudah pengen nangis. Saya 3 keluarga, jadi 3 bersaudara. Kemudian saya jualan bubur kacang hijau dengan suami saya, karena suami saya kerjanya itu serabutan. Kemudian tidak lama saya usaha, saya selalu berdoa, memohon sama ibu saya untuk didoakan. Kemudian ibu saya sakit, kakak-kakak saya yang berdua ini sudah berhasil. Tapi alangkah sedihnya Pak Ustadz, dikala ibu saya sudah tua dan sakit-sakitan, kakak saya yang 2 ini enggak pernah ada waktu untuk berkunjung ke ibu saya. Sedih sekali Pak Ustadz. Jadi kalau saya tanya kakak kenapa enggak berkunjung, enggak nengok ibu, ibu kangen sekali dengan kakak. Dengan beriringnya waktu, alhamdulillah usaha saya maju Pak Ustadz. Bahkan ada banyak pesanan. Dan suami saya bilang, Bu, kenapa kita enggak pinjam ngeridit kendaraan? Bu sambil nyicil mobil. Sambil gitu. iya, sambil untuk jualan. Usaha tersebut. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dengan itu mungkin saya bilang begini, ya Allah, apakah ini doa dari ibu saya sehingga usaha saya maju gitu. Karena ibu dan suami merawat ibu yang sudah lansia. Betul, Ya? saya mah ikhlas. Ngurus ibu tersebut gitu Pak Ustadz. Kemudian tetap kakak-kakak saya ini enggak ada yang nengok ibu saya. Enggak dibukakan hatinya, bahkan hanya mengirim uang, tapi ibu saya bilang, Dok, katanya ibu enggak pengen cuma uang kamu. Ibu pengen kamu datang, pengen ibu diurusin sama kamu, jangan adik kamu aja gitu. Sedih sekali ibu saya sampai menangis meraung-raung Pak Ustadz. Jadi kakak saya yang 2 ini, sehingga dia memutuskan keluarga, jadi memutuskan silaturahim dengan kita.
Kenapa sampai sebegitu alasannya gini Pak Ustadz, kakak saya itu sibuk, nggak ada waktu, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Jadi sedih sekali Pak Ustadz. Akhirnya ibu saya pasrah sama Allah, gimana ini caranya anak saya ini berbakti gitu, jangan adik yang bungsu aja begitu. Akhirnya mereka tetap memutuskan silaturahmi. Jadi bukan kita yang memutuskan itu Pak Ustadz, jadi kakak-kakak saya hanya mengandalkan uangnya. Tolong kasihkan ibu, tolong kamu yang ngurus seperti itu. Jadi Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk menyadarkan kakak-kakak saya tersebut sehingga ibu saya biar terobati dengan hadirnya kakak-kakak saya tersebut. Terima kasih, gitu aja Pak Ustadz ceritanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu langsung saja Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz sudah bisa menangkap pertanyaannya. Baik, terima kasih, Masya Allah. Bu, Bu. Alhamdulillah. Betapa bersyukur saat ibu dikasih kesempatan buat ngurusin orang tua. Kenapa Ustadz harus bersyukur? Harus. Kenapa? Karena alasan pertama adalah Allah hanya menciptakan satu kali manusia yang hatinya tulus kepada kita di dunia ini. Siapa? Yaitu ibu kita. Dia hanya satu kali hidup di dunia ini. Maka kalau itu cuma hanya satu kali, yang harus kita lakukan adalah apa? Menjadikan setiap momennya penuh kebanggaan yang keluar dari lisan orang tua kita. Ya Allah, saya bangga banget punya anak. Dalam usia saya yang udah gak muda, tapi anak saya peduli banget. Masya Allah. Bu, kita tidak pernah tahu saat ada orang tua lalu dia bicara dengan Allah dan dia bilang begini, ya Allah, apapun yang dilakukan anak saya keterima ya Rabb. Saya bangga punya anak ya Allah. Bu, boleh jadi kata-kata itulah yang menjadi jalan di mana Allah mengangkat derajat anak ibu. Nih catat ya. Suksesnya anak kita bukan karena hebatnya mereka. Jayanya anak kita bukan karena luar biasanya kerja keras mereka. Boleh jadi saat dimana ketika anak itu sukses, Allah melihat tangisan orang tuanya ketika dia menyebut, ya Allah, anak saya sudah sangat baik mengurus saya. Allahu Akbar. Dan ini yang tidak disadari oleh setiap anak, bahwa betapa demikian dahsyatnya Allah memberikan kesuksesan kepada kita bukan karena hebatnya kita, tapi mutlak karena Allah mendengar doa-doa orang tuanya. Kita doakan ibu kita semua ahli surga. Amin ya Rabbal. Maka bersyukur kalau ada di antara kita ngurusin orang tua. Bayangin mereka ngurusin kita dalam keadaan saat kecil, butuh kehidupan, butuh makanan. Bayangin secara nggak langsung mereka ngurusin kita saat kita butuh kehidupan. Tapi sekarang kita ngurusin mereka saat mereka sudah tidak butuh kehidupan. Mereka cuma butuh pengertian, butuh waktu kita. Maka tadi ayat di atas mengatakan, jangan sampai duniamu, hartamu, lalu melupakan untuk bertakwa kepada Allah dan tidak berbakti kepada orang tuamu. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang diselamatkan oleh Allah. Amin ya Robbal. Baik Pak Ustadz, ini permasalahan Ibu Norce, saya jadi teringat kepada ibu saya juga, almarhumah ibu saya Pak Ustadz ya. Saya agak sedikit menyesal karena waktu itu saya hanya mengirimkan uang dan ternyata saya sadar betul bahwa ibu saya tidak butuh uang saya tapi butuh kehadiran saya. Jadi, oh abang pernah ngerasain itu ya? Iya, jadi saya teringat, makanya saya jadi agak, mohon maaf agak sentimental ya Ibu Norce. Nah inilah, ketika kita masih memiliki orang tua, jangan sia-siakan kehadiran kita, jangan sia-siakan waktu kita
dekatkan diri kita pada orang tua kita karena kita bisa sukses. Saya sadar betul memang karena doa ibu saya Pak Ustaz. Masya Allah. Tapi abang sempat ketemu dulu? Alhamdulillah masih ada waktu sampai ibu saya mau hembuskan nafas terakhirnya. Dia nggak ada, saya tidak ada di sisi beliau Pak Ustaz. Saya hanya melihat dia sudah terbungkus dengan kain kafan. Itu yang membuat saya jadi harus menyesal gitu Pak Ustaz. Masya Allah. Astagfirullah. Kita doakan semoga ibunya Bang Bedu diberikan rahmat oleh Allah. Jadi sekali lagi saya benar-benar sadar bahwa harta bukan segalanya, bahwa anak keluarga lah yang benar-benar harta terindah dalam hidup ini. Semoga kita semua ibu ya punya anak-anak yang soleh, soleha, berbakti pada ibu sehingga bisa meluangkan waktunya, tenaganya untuk berada di tengah-tengah ibu ketika ibu membutuhkan anak-anak ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.